Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. KPU Ngada tetapkan daftar pemilih sementara. Warga Kelurahan Sarotari, Flores Timur melakukan jalan santai dan senam bersama. Pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Teresia Hera. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kabupaten Ngada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada akhirnya menetapkan daftar pemilih sementara setelah menjalani rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran dan penetapan daftar pemilih sementara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 tingkat Kabupaten Ngada. Setelah melewati rekapitulasi data pemuktahiran seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menetapkan daftar pemilih sementara Kabupaten Ngada sebanyak 126.374 pemilih yang disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Ngada dan perwakilan partai politik. Penetapan hasil pemilih sementara akan disebarluaskan ke masyarakat oleh KPU Ngada sampai ke tingkat desa untuk mendapatkan masukan. Bila ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki terkait jumlah pemilih, termasuk mengajak masyarakat agar segera melakukan perekaman KTP elektronik bagi pemilih yang belum memiliki KTP. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, Stefania Octaviana Meo, menjelaskan bahwa dengan penetapan hasil daftar pemilih sementara, maka masih ada waktu untuk diperbaiki lagi jika mengalami kekurangan, sehingga diharapkan agar saat penetapan hasil daftar pemilih tetap nanti, semuanya sudah dalam kondisi terbaik untuk dilanjutkan sampai hari pemungutan suara. Di tingkat TPS terjadi diberikan jadwal 3 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 11, namun untuk KPU Kabupaten Ngada kita mulai dari tanggal 9 dan di tanggal 9 pun kita dapat menyelesaikannya dengan baik dengan rincian bahwa pleno di tingkat DPS untuk Kabupaten Ngada untuk 12 kecamatan, 206 desa dan 330 TPS. Untuk penambahan untuk di Kabupaten Ngada ada penambahan 1 TPS, yaitu untuk TPS lokasi khusus. Untuk TPS lokasi khusus ini akan berada di Rutan Bejawa. Jadi dari 329 TPS reguler dan 1 TPS lokasi khusus, sehingga total untuk keseluruhan TPS ada 330 TPS. Dengan adanya penetapan hasil daftar pemilih sementara Kabupaten Ngada, maka KPU melanjutkan proses tahapan pemilu pada tingkat selanjutnya dengan mempersiapkan segala sesuatu, termasuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi secara aktif untuk mensukseskan pilkada kali ini dengan memberikan hak suara dengan baik dan benar dan menolak golput. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, khawatir akan bahaya pembangunan stasiun pengisian bulk LPG SPBE yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal warga. Kelompok perempuan di Dusun 5, Desa Bolok ikut menolak pembangunan stasiun pengisian bulk LPG SPBE. Penolakan pembangunan stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE tidak saja datang dari warga Dusun 5 Desa Bolok, tetapi juga dari kelompok perempuan. Mereka khawatirkan karena pembangunan SPBE di Desa Bolok yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Mewakili kelompok perempuan di Dusun 5 RT 17 RW 8 Desa Bolok, Desi Mohar mengatakan,
menolak pembangunan SPBE karena jika SPBE sudah selesai dibangun, kemudian bocor dan terjadi kebakaran, pasti kelompok perempuan dan anak yang akan lebih dahulu terdampak karena kelompok perempuan dan anak lebih banyak berada di rumah. Tak hanya itu, di lokasi pembangunan SPBE juga sering terjadi kebakaran rumput sehingga bisa berdampak pada SPBE. RT 17 RW 8 Desa Bolok, terkhususnya masyarakat yang berpemukiman langsung dengan lokasi adanya pembangunan SPBE ini, menolak adanya pembangunan SPBE di sekitar lokasi kami ini. Alasannya karena kami yang berdekatan langsung dengan lokasi ini tentunya pasti ke depan akan menerima dampak langsung dari pembangunan ini. Karena kami di sini bermata pencarian beternak, bertani, dan itu semua pasti akan berdampak pada air atau apapun itu yang berhubungan dengan pertanian yang menjadi mata pencarian kami ini. Desi berharap pemerintah bisa membantu agar pembangunan SPBE tidak dilakukan di RT 17 RW 8 Dusun 5 Desa Bolok, tetapi bisa dibangun di lokasi kawasan industri Bolok. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, tim teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan KP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan rapid test kit atau pengujian cepat sampel pangan segar yang diambil dari 2 lokasi pasar rakyat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Hasilnya, komoditi yang ada aman untuk dikonsumsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan KP Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kualitas pangan Pasar Bau Besi dan Pasar Baru Kota Keva Menanu, Timur Tengah Utara terbebas dari cemaran zat berbahaya. Hasil itu diperoleh usai tim teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan di Stan KP NTT melakukan uji sampel sejumlah komoditas di 2 lokasi pasar tersebut. Ada 18 sampel pangan segar yang diambil dari 2 lokasi pasar di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara tersebut, terdiri dari aneka jenis sayuran serta ikan kembung dan nipi. Hasil dari uji tes cepat yang dilakukan menunjukkan hasil komoditi pangan segar yang ada di 2 lokasi pasar tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, Koordinator Tim Pengawasan di Stan KP NTT, Sarlin Polin menjelaskan, fungsi pengujian sampel pangan segar ini guna mengetahui adanya kandungan zat berbahaya seperti pestisida dan formalin. Hasil dari uji sampel akan diberikan kepada pimpinan instansi terkait untuk dapat dipergunakan dalam upaya pembinaan ataupun sosialisasi kepada para pelaku usaha yang ada. Laksanakan pengambilan sampel untuk kami uji rapid test untuk pangan segar asal tumbuhan, kita uji untuk pestisida, uji cepat pestisida, dan untuk pangan segar asal hewan kami akan uji cepat untuk uji formalin. Kalau untuk yang formalin nanti bisa dengan instansi terkait. Misalnya kalau untuk ikan yang akan kami temukan ada kandungan formalin, nanti bisa dari OKKPD Kabupaten PTU bisa koordinasikan dengan Dinas Perikanan untuk melakukan pembinaan. Jadi pengawasan dilaksanakan oleh kami dan pembinaan akan dilakukan oleh pihak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan. Sedangkan untuk pangan segar asal tumbuhan akan dilaksanakan pembinaan oleh pihak OKKPD Kabupaten Timur Tengah. Oke. Diberitakan sebelumnya, tim teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan KP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis 8 Agustus 2024, melakukan pemantauan kedua lokasi pasar rakyat, yaitu Pasar Bau Besi di Kecamatan Insana Tengah dan Pasar Baru di Kecamatan Kota Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pemantauan dilakukan guna memastikan secara langsung kondisi pangan segar yang dijual pedagang apakah aman dikonsumsi masyarakat. Joseph Praso, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Kupang, Saudara. Pemerintah Kabupaten Kupang meminta pemerintah pusat untuk membantu menyediakan sumber daya manusia berupa tenaga medis guna mendukung Rumah Sakit Pratama Amfoang yang sedang dibangun.
Rumah Sakit Pratama Amfoang sedang dibangun di Desa Fatunaus, Kecamatan Amfoang Utara. Namun ada kekhawatiran dari pemerintah Kabupaten Kupang terkait dukungan sumber daya manusia berupa tenaga medis. Penjabat Bupati Kupang, Alexson Lumba, mengatakan setiap tahun pemerintah Kabupaten Kupang dijatah oleh pemerintah pusat, tetapi tidak saja untuk tenaga medis, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dinas atau bidang yang lain. Sehingga dengan kehadiran RSP Amfoang, perlu ada pemenuhan tenaga medis, tetapi pemerintah Kabupaten Kupang memiliki keterbatasan anggaran untuk merekrut tenaga medis. Untuk itu, penjabat Alexson meminta agar pemerintah pusat bisa memenuhi kebutuhan tenaga medis di RSP Amfoang. Terkait pemenuhan tenaga medis di RSP Amfoang, pemerintah Kabupaten Kupang sudah mengusulkan melalui Komisi 9 DPR RI. Diharapkan usulan tersebut bisa terjawab. Ke depan itu kita pemerintah melalui DPRD maupun DPR RI kita akan mengusulkan untuk setelah selesai ada penambahan tenaga-tenaga kesehatan mulai dari bidan, perawat, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis. Karena apa? Sekarang kuota yang diberikan oleh pemerintah itu sangat terbatas. Jadi kalau lewat bapak-bapak yang bersuara, karena bapak-bapak ini adalah wakil rakyat, wakil kita semua, pasti itu didengar oleh pemerintah pusat. Menanggapi usulan pemerintah Kabupaten Kupang, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena mengatakan dalam pembangunan RSP Amfoang, pemenuhan SDM atau tenaga medis juga sudah dipikirkan. Sehingga tidak hanya dibangun gedung RSP bersama sarana dan prasarana pendukung, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti tenaga medis. Sebagai wakil rakyat, Melki akan melanjutkan usulan pemerintah Kabupaten Kupang ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, harapannya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Penjabat Bupati, kita harapkan agar semua bisa dibangun sesuai jadwal, bisa dibangun sesuai yang diinginkan, memenuhi semua persyaratan, kemudian juga bisa berdiri dengan baik, dan kemudian bisa menjadi rumah sakit yang betul-betul standar Pratama nasionalnya itu bisa kita hadirkan di sini, dan nanti untuk mengisi dan alat kesehatan juga itu anggaran ada di situ, alkesnya juga nanti SDM-nya nanti kalau memang di sini perawat dan bidan mestinya di NTT atau di Kabupaten Kupang cukup, atau kalau dokter umum, dokter spesialis nanti kalau memang ada kebutuhan kami akan perjuangkan juga untuk dibantu dari pemerintah pusat. Melki berharap kehadiran RSP Amfoang yang didukung oleh infrastruktur dan SDM pendukung bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat Amfoang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, pemirsa. Pemerintah daerah Timur Tengah Selatan mengucapkan terima kasih kepada Perum Bulog TTS yang telah berhasil membeli beras premium milik petani di Kecamatan Amanduban Selatan. Sebanyak 24 ton beras petani yang dibeli dan selanjutnya dipasarkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan, Superius Edison Sipa menjelaskan, sejak Mei hingga Agustus 2024, Perum Bulog Kabupaten Timur Tengah Selatan berhasil membeli beras petani di Kecamatan Amnuban Selatan sebanyak 24 ton, dari sebelumnya 4 ton. Selaku Kepala Daerah, pembelian beras petani oleh Bulog merupakan langkah positif untuk membantu petani dalam memasarkan hasil pertanian, khususnya beras di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sebelumnya, pihaknya dan staf bagian ekonomi Setda telah mengelilingi sejumlah penggilingan padi untuk melakukan survei harga dengan memberikan himbauan agar masyarakat tidak boleh menjual beras dengan harga 7 hingga 9 ribu rupiah. Karena itu, pemerintah daerah membangun kerjasama dengan Perum Bulog Timur Tengah Selatan untuk membeli beras masyarakat dengan harga 11 ribu rupiah untuk selanjutnya didistribusi ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian dari pihak Bulog menjual kepada agen di pasar dengan harga yang ditetapkan pemerintah agar harga beras di pasar tetap stabil. Ya, saya mau sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan kerjasama dengan
Perum Bulog. Bulog sudah mulai membeli hasil sawah atau beras pesawah di Amduman Selatan, yaitu di Bena. Kemarin kita sudah beli, Bulog sudah beli 4 ton, sambil disiapkan lagi untuk mendatangkan lagi ke Bulog. Jadi Bulog sudah mulai membeli beras milik pesawah. Pemerintah daerah TTS akan terus berupaya untuk menjadikan Amanuban Selatan sebagai lumbung padi sehingga ke depan jika ada peluang, Kabupaten Timur Tengah Selatan juga bisa mengekspor beras keluar daerah. Namun sebelumnya secara internal, harga beras di Kabupaten Timur Tengah Selatan harus dipatenkan melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Timur Tengah Utara menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada korban angin kencang dan kebakaran. Menggunakan mobil operasional, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Timur Tengah Utara mendistribusikan bantuan tanggap darurat kepada korban atap rumah ambruk akibat angin kencang di wilayah Desa Manunain A, Kecamatan Insana. Bantuan yang diberikan berupa seng dan alat-alat dapur yang diserahkan langsung Kepala Pelaksana BPBD TTU kepada korban tertimpa bencana Yakobus Taus. Menurut Tarsisius Tasi, Kepala Pelaksana BPBD TTU, bantuan tanggap darurat ini diserahkan usai pihaknya melakukan monitoring di lokasi bencana pada awal Agustus lalu. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban yang dialami korban bencana. Beberapa hari lalu kita datang menginvestigasi dan ternyata memang pada tanggal 2 Agustus saya tidak salah, rumah ini ditimpa oleh bencana, namanya jenis bencananya angin puting beliung. Dan pada akhirnya kondisi rumahnya seperti ini. Dan memang pemerintah daerah mesti memiliki kepedulian. Dan kepedulian melalui BPBD itu adalah kepedulian tanggap darurat. Mungkin kerusakannya besar, tetapi kepedulian yang kita berikan adalah kepedulian tanggap darurat untuk meringankan beban yang dialami oleh warga. Dalam hal ini Bapak Yakobus Taus. Dan pada hari ini kami jenis bantuan yang kami ini adalah seng, lalu kemudian berupa alat-alat dapur yang barangkali waktu itu berdasarkan investigasi sempat tertimpa oleh bencana tersebut. Korban Yakobus Taus yang atap rumahnya tersapu angin kencang pada akhir Juli lalu mengungkapkan bersyukur dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah ini dan juga kepada pemerintah desa setempat yang juga telah menyatakan akan membantu membangun kembali rumahnya. Saya minta terima kasih banyak karena dari kabupaten ada bantu saya, walaupun sebanyak kemana pun ini hari saya terima. Jadi saya minta terima kasih banyak untuk semua ini hari. Saya minta terima kasih banyak. Anggaran dana desa itu ditetapkan hanya bantuan rumah itu hanya bisa 10 juta. Nanti mungkin ditindaklanjuti oleh Bapak Yakobus Taus yang mengalami bencana dan mungkin ditambah dengan keluarga. Tapi intinya kan dari pemerintah desa pasti menambah untuk melengkapi apa yang dibawa dari. Selain mendistribusikan bantuan tanggap darurat di Desa Manunain A, Kecamatan Insana, pihak BPBD TTU juga menyalurkan bantuan yang sama kepada korban angin kencang dan kebakaran di wilayah Kecamatan Biboki Tanpa. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosep Martin Praso, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia.
Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai, seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kodim 1603 Sika saat ini tengah berupaya membuka akses jalan bagi warga terpencil melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121 di Desa Rit, Kecamatan Nita. Selama ini warga 5 desa di wilayah itu kesulitan menjual hasil pertanian karena rusaknya infrastruktur jalan yang menghubungkan ke 5 desa itu. Dengan hasil pertanian yang melimpah. Namun mereka kesulitan memasarkan karena akses jalan yang memprihatinkan. Terbukanya akses jalan oleh TNI melalui program TNI Menunggal Masuk Desa atau TMMD, menurutnya akan memotivasi pemerintah desa untuk mengembangkan objek wisata desa. Akses jalan itu menurutnya akan menghubungkan 5 desa, yakni Desa Rit, Mahebora, Karakabu, Tadalado, dan Desa Dirakliu. Ini dibuka karena kepentingan banyak. Pertama, masyarakat selama ini tidak pernah mendapatkan akses, terutama yang Jahorti. Mereka pikul setengah mati, kurang lebih 1,5 kilo bahkan 2 kilo. Dengan ada akses ini memudahkan mereka. Lalu yang kedua, ini pengembangan untuk desa wisata. Desa wisata itu menyangkut Liung Lero, Talawair, dan air terjun Buah Piit. Ini kedepannya kita harus kembangkan. TNI Menunggal Masuk Desa atau TMMD ke-121 itu berlangsung selama 30 hari, yakni sejak 24 Juli hingga 24 Agustus 2024 mendatang. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Sementara itu, Kodim 1603 Sika tengah melakukan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121 di Desa Rit, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. TMMD berlangsung 30 hari sejak 24 Juli hingga 24 Agustus dengan fokus pada pembukaan ruas jalan. Camat Nita Alfonsus Paga mengatakan, selama ini belum ada akses jalan yang menghubungkan Desa Riit dan Desa Maibora. Karena itu, pembukaan akses jalan oleh Tentara Nasional Indonesia melalui program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD sangat membantu masyarakat. Menurutnya, selain membuka akses transportasi, TMMD yang dilakukan Kodim Sika juga akan membantu mengatasi sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayah itu. Ia berterima kasih kepada jajaran TNI dari tingkat pusat hingga daerah, khususnya Kodim 1603 Sika yang sudah membantu masyarakat di wilayah Kecamatan Nita. Cocok sekali karena memang situasi dan kondisi di wilayah desa itu memang seperti itu. Banyak sosialisasi yang disampaikan oleh TNI tadi sebenarnya cocok sekali soal Siskamling, soal pelayanan KB dan lain-lain. Karena memang di sana memang kondisi kerawanan soal itu, termasuk juga dengan jalan raya. Selama ini memang belum ada akses ke situ, atau sudah ada? Sebenarnya sudah ada, tapi untuk menghubungkan 2 desa antara Desa Riit dan Desa Maibora itu memang belum ada. Apa yang mau disampaikan Pak Camat untuk TNI sendiri? Ya, saya hanya menyampaikan bahwa dengan adanya TMMD di wilayah Kecamatan Nita, khususnya Desa Riit ini, saya kira kami sebagai pemerintah kecamatan mewakili seluruh warga masyarakat di Kecamatan Nita dan Desa Riit, kami
menyampaikan terima kasih banyak terhadap petinggi-petinggi TNI mulai dari pusat sampai ke daerah. Amar Kabelen, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Belu. Pemirsa, untuk meningkatkan standar pelayanan publik, khususnya pembuatan surat keterangan catatan kepolisian, Polres Belu melaksanakan rapat dengan melibatkan masyarakat. Dari pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan pihak kepolisian. Beginilah suasana di loket pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian bertempat di Mall Pelayanan Publik Atambua. Pada setiap jam kerja, loket pelayanan ini selalu didatangi masyarakat yang hendak membuat SKCK yang akan digunakan untuk beberapa keperluan seperti lamaran kerja maupun tes untuk masuk TNI Polri. Pada proses pembuatan SKCK akan dimulai dengan pengisian formulir pengajuan, pembuatan sidik jari, hingga penyerahan berkas SKCK kepada masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, pelayanan SKCK yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Belu lebih didominasi oleh warga yang akan melakukan tes seleksi TNI Polri serta sekolah kedinasan. Salah satu warga Atambua yang sedang melakukan pengajuan SKCK menjelaskan bahwa pelayanan saat ini sudah sesuai prosedur dan bisa langsung mendapatkan SKCK tanpa menunggu waktu lama dengan membayar biaya sebesar Rp30.000. Apa? SKCK. Dan persyaratan apa pesan? Perpanjang tugas jadi KTP, terus itu ijazah dengan kartu keluarga. BPJS. Urus dari kapan? Kes masuknya dari kapan? Baru saja. Urusnya cepat atau lama di sini? Cepat ya. Dari tadi kau urus nih, dia pelayanan seperti apa? Pelayanan baik, sesuai dengan apa yang diberikan. Tadi bayar berapa? 30.000. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan pelayanan optimal kepada masyarakat, Polres Belu melalui Satuan Intelkam melaksanakan pembahasan standar pelayanan publik, khususnya terkait pelayanan surat keterangan catatan kepolisian. Pembahasan turut melibatkan masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, akademisi, serta pemerintah Kabupaten Belu. Dalam pembahasan ditekankan pentingnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta peningkatan koordinasi bersama dinas terkait. Selain itu, Polres Belu juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan internal yang ketat serta membutuhkan masukan dari masyarakat agar masyarakat di Kabupaten Belu mendapatkan pelayanan yang maksimal. Sementara itu, di saat tingginya permohonan pengajuan SKCK, pihak Polres Belu akan menambahkan personel untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan SKCK dalam waktu yang lebih cepat. Dengan sistem pelayanan online yang telah diterapkan, Polres Belu akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat dan nyaman. Di sela rapat pembahasan standar pelayanan SKCK, dilakukan juga pemantauan di loket dan ruang pelayanan SKCK oleh seluruh peserta rapat. Untuk pelayanan dan kami selalu meningkatkan koordinasi dengan Ibu selama bidangnya. Kemudian untuk secara internal kita tetap melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala. Kemudian tadi juga kita sudah mencoba berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Mungkin ada kendala dari sisi waktu, kemudian persyaratan-persyaratan. Apabila saat masyarakat itu lebih banyak pada saat pengurusan itu mungkin bisa kita tambah, ya. Jadi kita tambah personil, ya, untuk meningkatkan pelayanan. Pemerintah dengan polisi dalam melayani masyarakat ini bagaimana? Tentu kita minta supaya pemerintah dan polisi melayani masyarakat lebih efektif, lebih efisien, dan juga pelayanan yang lebih pro ke masyarakat. Kalau bisa jangan terlalu lama pelayanan itu. Kalau bisa 1 hari bisa selesai lah untuk pelayanan SKCK. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Saudara panitia penyambutan kedatangan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden melibatkan ratusan umat muslim dan para tokoh adat di 3 kevikepan Nagekeo, Ngada, dan Ende. Keterlibatan umat muslim dalam penyambutan Uskup Agung Ende mau menunjukkan bahwa Flores sebagai nusa yang penuh dengan toleransi dan tanah yang damai. Beginilah persiapan penyambutan kedatangan Bapak Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden. Terlihat ratusan umat Katolik maupun umat Muslim bersama-sama mengikuti gladi persiapan dari Bandara Haji Areo Busman hingga ke Istana Keuskupan Dindona. Ketua Panitia 2 penyambutan Uskup Romo Reginal Piperno menyampaikan penyambutan kedatangan Bapak Uskup dikemas dalam nuansa budaya dan keanekaragaman, di mana umat Muslim serta sekolah-sekolah Muslim dilibatkan untuk melakukan pagar betis serta pengalungan, dan juga nanti ada sapaan adat dari tokoh-tokoh adat dari 3 kevikepan yakni Ende, Nagekeo, dan Ngada. Nuansa budaya serta keanekaragaman ini mau menunjukkan kepada Bapak Uskup serta tamu-tamu negara bahwa Flores merupakan nusa yang indah, damai, serta toleransinya yang sangat tinggi. Rangkaian kegiatan penjemputan dan tabisan kami rangkai dalam keberagaman adat, budaya, dan keberagaman agama yang menjadi ciri khas utama keberagaman kita di Flores. Flores itu sangat kaya dengan budaya dan juga sangat kaya dengan toleransi keberagaman agama. Karena itu, seluruh proses tabisan mulai dari penjemputan sampai dengan misa pontifikal itu dirangkai dalam nuansa adat dan keberagaman agama. Harap semua umat yang akan mengikuti penyambutan uskup diharapkan bisa mengikuti aturan yang sudah disampaikan oleh panitia serta selalu menjaga kesehatan dan keamanan dirinya masing-masing. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 139 regu dari berbagai sekolah menengah pertama dan sekolah dasar Kabupaten Timur Tengah Selatan mengikuti Gerak Jalan Indah. Gerak Jalan Indah yang menempuh jarak 8 km ini dilepas penjabat Sekretaris Daerah Timur Tengah Selatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Penjabat Sekretaris Daerah Timur Tengah Selatan, Yohanes Lakap menjelaskan, dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Pemda menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Lomba Gerak Jalan Indah sepanjang 8 km. Sebanyak 139 kontingen dari berbagai sekolah di TTS mengikuti Gerak Jalan Indah yang digelar pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Lomba Gerak Jalan Indah dilaksanakan dalam 2 kategori. Kategori pertama diikuti siswa-siswi sekolah menengah pertama, SD dan PAUD. Sementara kategori kedua diikuti SMA, SMK, dan organisasi perangkat daerah, juga organisasi mitra kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan, memupuk rasa nasionalisme, serta meningkatkan kerjasama di kalangan remaja dan pelajar menuju Nusantara Baru Indonesia Maju sesuai dengan tema peringatan HUT RI ke-79. Juga hari ini kita lepas gerak jalan tingkat SMP. Tadi yang terdaftar itu kurang lebih ada 39.000. Harus 39.000. Sehingga kalau ketemu kita melihat kondisi ini memang partisipasi daripada sekolah-sekolah untuk mengikuti kegiatan ini memang cukup tinggi. Dan dengan
hari ini yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan gerak jalan khususnya untuk karyawan-karyawati itu hampir sudah di atas 100 triliun. Lomba gerak jalan indah mengambil start di depan kantor Bupati dan dilepas penjabat Sekda dan Frokopimda Kabupaten TTS. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, sementara itu panitia penyambutan kedatangan Uskup Agung ND. Maksud kami saudara, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menggelar karnaval. Peserta karnaval berasal dari kelompok masyarakat, pelajar, dan komunitas lokal. Karnaval mengambil start di SDM WW Kaburu dan berakhir di alun-alun Kota Tambolaka ini menjadi lokasi perayaan kemerdekaan tahun 2024. Peserta karnaval berasal dari berbagai kelompok masyarakat, pelajar, dan komunitas lokal. Para peserta tampak antusias dan semangat dalam mengikuti acara karnaval dengan menggunakan kostum aneka warna. Menariknya, pada karnaval kali ini menampilkan pakaian adat dari berbagai daerah hingga anak-anak berpakaian polisi, TNI hingga pilot. Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete usai gelaran karnaval mengatakan partisipasi masyarakat dalam karnaval menunjukkan komitmen masyarakat untuk senantiasa mendukung pembangunan di daerah ini. Ia berharap semangat ini bisa diikuti dengan semangat dalam bekerja membangun daerah sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi di Sumba Barat Daya. Kepala Bagian Urusan Kesejahteraan Sosial Setda Sumba Barat Daya Agustinus H. Tedens mengatakan seluruh peserta karnaval akan diberikan selempang sebagai tanda ucapan terima kasih atas partisipasi mengikuti karnaval tahun 2024. Untuk tahun ini karnaval yang dilaksanakan oleh pemerintah Sumba Barat Daya, kami atas nama pemerintah mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh partisipasi baik dari tingkat PAUD sampai di tingkat sekolah tinggi dan dari tingkat paguyuban. Untuk tahun ini hampir keseluruhan paguyuban mengikuti karnaval ini. Uniknya untuk tahun ini bahwa pemerintah Sumba Barat Daya mengucapkan banyak terima kasih berupa hampir setiap lembaga yang bukan lembaga daerah, dalam ini lembaga-lembaga sekolah, dan itu diberikan ucapan terima kasih berupa kain satu lembar dan Pemda untuk mengucapkan terima kasih terhadap keterlibatan mereka pada tahun 2024 ini. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Flores Timur. Ratusan warga Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berpartisipasi dalam kegiatan jalan santai dan senam bersama dalam Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Uniknya, senam dan jalan santai ini didominasi warga lansia. Kegiatan jalan santai dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun diawali dengan senam bersama. Lurah Sarotari, Flix Koten, ketika melepaskan jalan santai menegaskan momentum jalan santai dan senam bersama untuk menunjukkan cinta terhadap tanah air. Selain itu, sebagai sarana dalam mewujudkan semangat kebersamaan dan tekad untuk membangun negeri, khususnya pembangunan di Kelurahan Sarotari. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini senantiasa sebagai wujud nyata dari semangat gotong royong dan kebersamaan. Untuk itu, Lurah Sarotari berharap masyarakat untuk menjaga serta menumpuk kebersamaan antara satu dengan yang lain dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang beradab dan berbudaya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Teresia Hera. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.